Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kawanan perampok gagal mencuri di sebuah warung. Korban alami luka sabetan senjata tajam. Dipicu rasa cemburu lantaran suaminya lebih sayang korban daripada anak yang dibawa dari hasil pernikahan sebelumnya, seorang ibu tega menganiaya anak tiri hingga tewas. Sebuah rumah yang tergolong mewah dan memiliki mobil ditempel stiker penerima bansos oleh petugas Dinas Sosial Kabupaten Bogor. Ya, para buruh di Kota Cimahi mendesak wali kota sekaligus pemerintah daerah berperan aktif menaikkan upah minimum kota UMK tahun 2026 hingga 10%. Kenaikan tersebut dinilai wajar untuk mengimbangi tingginya kebutuhan hidup serta daya beli. Jelang penentuan upah minimum kota, sejumlah serikat buruh seperti Federasi Serikat Buruh Metal Indonesia, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, dan Kongres Aliansi Serikat Buruh Seluruh Indonesia menemui wali kota Cimahi. Mereka minta Bupati berjuang bersama agar kenaikan upah minimum kota Cimahi dinaikkan sebesar 10% untuk tahun 2026 mendatang. Sementara wali kota mengatakan menunggu hasil keputusan pemerintah pusat dan berharap para buruh ikut menjaga kondusivitas daerah. Dengan apa yang menjadi keinginan teman-teman hampir di seluruh Jawa Barat lah ya, yaitu 8,5 sampai 10%. Dan informasi terakhir katanya UMK ini hari ini itu masih di dalam proses pengodokan oleh Menaker. Kami harapkan semua serikat buruh juga tidak menerima berita-berita yang kurang baik sebelum ada keputusan dari pusat dan sebagainya menghadapi UMK yang ada di Kota Cimahi. Kita keputusan pusat adalah kita lakukan, kita laksanakan bersama. Mudah-mudahan nanti pemerintah pusat lebih memperhatikan terhadap kaum buruh yang ada di wilayah Indonesia, khususnya di Kota Cimahi. Saat ini upah minimum kota Cimahi tahun 2025 mencapai 3,8 juta rupiah atau masih rendah di bawah Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Purwakarta, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bandung. Perusahaan yang beroperasi di Cimahi sebagian besar bergerak di bidang tekstil, farmasi, hingga makanan dan minuman. Namun sejumlah perusahaan mulai terdampak ekonomi global sehingga pada tahun 2025 ada perusahaan yang gulung tikar. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Ya, karena meresahkan warga, petugas pemadam kebakaran Kota Sukabumi mengevakuasi sarang tawon jenis Vespa. Petugas menemukan 2 sarang di wilayah Kelurahan Subang Jaya, Kota Sukabumi. Menggunakan alat pelindung diri lengkap, petugas damkar langsung berjibaku untuk mengevakuasi sarang tawon Vespa yang berada di atas genting rumah warga. Proses evakuasi cukup sulit dilakukan karena sarang tawon berukuran besar dengan diameter 50 cm dan diperkirakan diisi ratusan tawon. Tak lama berselang, laporan kedua kembali masuk terkait sarang tawon lain yang berada tidak jauh dari titik pertama di Kelurahan Subang Jaya, Kota Sukabumi. Petugas segera bergerak setelah mendapat laporan dari warga yang resah dengan keberadaan sarang tawon berukuran besar di bagian atap rumah warga. Kedua sarang Vespa itu dianggap membahayakan karena berada di area permukiman padat. Proses evakuasi tawon ini cukup sulit karena memang si sarang tawonnya itu berada di akar buah naga ya. Jadi proses evakuasinya sangat sulit. Jadi si akar buah naganya itu udah mengakar di gentengnya. Kita berangkat itu dari Mako jam 6:30. Jam 7 kita sudah sampai. Sekarang sudah jam 8:30. 1 jam setengah masih di standby di sini. Diameter 50 sentian. Kira-kira itu bersih berapa? Prediksi tawon berapa ratus atau berapa puluh tuh? Mungkin 1000 ada. Proses penanganan dilakukan pada malam hari agar kondisi tawon lebih tenang dan meminimalisir risiko serangan. Petugas damkar juga mengimbau warga agar tidak menangani sarang tawon secara sembarangan dan segera melapor karena tawon khususnya jenis Vespa dikenal agresif dan berbahaya. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi.
Ya, sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Bandung mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, seperti cabai rawit merah yang tembus Rp80.000 serta daging ayam mencapai Rp45.000 per kilogram. Nampaknya sudah seperti tradisi, menjelang akhir tahun, harga kebutuhan pokok mulai mengalami kenaikan. Seperti di Kota Bandung, sejak 1 pekan terakhir, kebutuhan pokok di pasar tradisional mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Salah satunya cabai rawit merah yang menembus angka Rp80.000 per kilogram, atau naik 2 kali lipat dari harga normal, yaitu Rp40.000 per kilogram. Tak hanya itu, brokoli dan wortel pun mengalami kenaikan hampir 2 kali lipat dari harga normal Rp15.000. Menurut pedagang, kenaikan harga komoditi sayuran disebabkan karena faktor cuaca ekstrim, sehingga pasokan dari petani pun terbatas. Sekarang cabai 80.000. Awalnya berapa, Bu? Awalnya dari 40, naik 50. Terus apa lagi yang naik, Bu? Brokoli. Berapa, Bu? Brokoli kemarin dari harga 20.000 jadi 30. Terus wortel dari harga 12.000 jadi 22.000. Mungkin karena hujan terus ya, jadi pada busuk dari sana. Jadi gak panen sedikitnya. Pasokannya gimana, Bu? Ada kurang. Agak kurang. Jadi ini kalau nggak pesan nggak bisa jualan, soalnya dari sananya dibatasi. Tak hanya komoditi sayur mayur, harga daging ayam di Pasar Cihapit, Bandung juga naik dan tembus di angka Rp45.000 per kilogram, atau naik Rp8.000 dari harga normal, yaitu Rp37.000. Sementara telur ayam naik dari Rp24.000 menjadi Rp29.000 per kilogram. 45 per kilo. 45? Ya. Awalnya normalnya berapa, Bu? Normalnya biasanya 40, 38. Itu faktor apa kenaikannya, Bu? Menurut gosip ya itu MTG. Pasokannya gimana, Bu? Aman. Udah berapa lama ini 45, Bu? Kurang lebih sebulan. Hampir sebulan. Daya beli gimana, Bu? Menurun atau meningkat? Ya. Kenaikan harga juga terjadi di Karawang. Harga cabai merah besar yang sebelumnya dijual Rp45.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit merah naik menjadi Rp75.000 per kilogram. Harga komoditas sayuran seperti bawang merah dan bawang putih harganya rata-rata naik Rp5.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Kenaikan harga sayuran diduga imbas dari cuaca buruk dan gagal panen selama beberapa pekan terakhir. Ya, karena cuaca tidak bisa diprediksi, musim hujan sekarang ya udah mulai, jadi gagal panen sebagian, pasokan berkurang, pemakaian agak lumayan sekarang, jadi harga bahan pokok naik semua. Cabai besar hari ini di Rp60.000. Awalnya berapa, Pak? Awalnya kemarin 45. Kenaikan harga sembako ini dikeluhkan oleh sejumlah emak-emak. Pasalnya mereka harus mengeluarkan biaya dapur lebih besar. Para pembeli pun mengurangi jumlah porsi pembelian dari biasanya untuk menyiasati kenaikan harga. Menurut saya kalau saya kurangi Belanjanya, Bu? ya, harganya diturunin harganya biar bisa belanjanya lengkap. Seperti apa tuh, cabai atau gimana, Bu? Pada naik ya? Apa aja, Bu, yang naik? Aturan ngambil dulu jadi setengah kilo. Pedagang dan pembeli berharap pemerintah bisa segera menstabilkan harga sembako di pasaran agar masyarakat bisa membeli kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau. Muhammad Rizal dan Akli Yusuf melaporkan dari Kota Bandung dan Karawang. Ya, sebuah rumah yang tergolong mewah dan ada kendaraan yang terparkir di garasi di daerah Ciamas, Kabupaten Bogor, ditempel stiker penerima bansos oleh petugas Dinas Sosial Kabupaten Bogor. Video ini beredar luas di media sosial sehingga dikecam keras oleh warganet karena dianggap pemilik rumah tidak tergolong orang miskin. Video penempelan stiker penerima bansos oleh petugas Dinas Sosial Kabupaten Bogor ini menuai kecaman warganet.
Pasalnya rumah ini tergolong mewah, apalagi sebuah mobil terparkir rapih di garasi, sehingga pemilik rumah bukan termasuk kelompok rentan atau miskin. Video ini terjadi di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Dinas Sosial Kabupaten Bogor mengakui bila video yang beredar itu benar dilakukan petugas Dinas Sosial Kabupaten Bogor. Pemilik rumah juga telah mengundurkan diri sebagai penerima bansos. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor mengakui banyak data penerima bansos yang tidak valid sehingga perlu dilakukan verifikasi ulang. Selain itu, pihaknya akan mengadakan evaluasi internal. Pada saat pemberian identitas itu, kita ketemukan kasus yang tidak biasa. Ada yang ternyata memiliki kendaraan. Nah, di luar dugaan ternyata ini nyebar kemana-mana, viral, dan mengundang reaksi masyarakat. Dan memang kejadian seperti ini jadi evaluasi sendiri buat kami untuk melakukan verifikasi yang lebih valid di lapangan. Seharusnya pemberian fasilitas program dari pemerintah ini dinikmati oleh warga yang membutuhkan, bukan oleh warga yang memang sudah berkecukupan secara ekonomi. Khusus untuk yang bersangkutan, yang viral itu, tadi pagi kami menerima pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan sebagai penerima bansos. Jadi ke depan yang bersangkutan tidak akan terima lagi. Ini langsung kita proses, kita usulkan ke pihak kementerian untuk tidak menurunkan bansos atas nama yang bersangkutan. Saat ini Dinas Sosial masih memverifikasi 100 data penerima bansos. Dinas Sosial berjanji bansos ini akan diterima warga yang memang benar-benar berhak. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Dan PBI.